secara militer penjajah Israel sudah kalah ya. Tadi kalau saya tadi di mobil dengan Bang Ismail sudah sempat ngobrol ya. Kekalahan pertama Israel adalah secara intelijen ya, 7 Oktober itu. Kok ya. bisa tembus Kok bisa gitu? tembus. Iya. Itu kekalahan pertama ya. Kekalahan kedua sekarang secara militer. Kekalahan pertama ini kalau saya jabarkan sangat panjang ya. Kekalahan kedua secara militer selama hampir 3 bulan ini ya. Kalau kita lihat, kalau misalnya pasukan Israel masuk, tahu-tahu ada yang meninggal 10, 20. Makanya kata pejuang Hamas, mereka mengatakan, pejuang pembebas Palestina, mereka mengatakan berani masuk Gaza ya, keluar kalau nggak tinggal nyawa, tinggal nama, kalau nggak dia cacat. Ternyata benar ya, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah menolong para pejuang pembebas Palestina. Tadi saya katakan seperti siapa? Imam Bonjol, Patimura dan lain-lain. Mereka orang baik ya, saya katakan orang baik. Lalu yang selanjutnya, lalu apa yang penjajah Israel lakukan? Padahal mereka secara teknologi sangat luar biasa. Dengan tank-tank Mirkava-nya, dengan F-16 atau F-35-nya, dengan pesawat. Segala macam teknologi yang mutakhir sama mereka ya. Tapi Allah sama kita atau sama pejuang pembebas Palestina. Nah, orang Israel ini malu di hadapan dunia bahwa mereka kalah. Intinya gitu. Kalahnya tadi secara intelijen, secara yang kedua secara militer. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka menyerang sipil yang ada di Gaza, Palestina ya. Jadi mereka bombardir bangunan, mereka hancurkan rumah sakit, mereka hancurkan masjid-masjid ya. Jadi tiap korban per hari ini sudah 20.000 lebih ya. Sudah 20.000 lebih. Siapa 20.000 lebih ini? Ini sipil yang nggak bisa megang senjata ya. Yang ibu-ibu, bapak-bapak sudah tua, anak kecil, bahkan beraninya penjajah Israel itu sama orang yang di rumah sakit, yang lagi diopname misalnya, yang lagi luka-luka, ditodong senjata, berani sama itu ya. Tapi kalau di hadapan pejuang pembebas Palestina yang pakai sorban kalau dalam bahasa mulatsam ya, pakai sorban itu ibarat ketemu malaikat Israel ya, takutnya luar biasa ya. Inilah jadi mereka menyerang sipil itu sebagai balas dendam mereka karena mereka kalah secara militer. Nah, ini secara hukum internasional ini sudah melanggar hukum perang itu sendiri ya. Bahkan sudah dituntut oleh Afrika Selatan ya. Afrika Selatan sudah ingin menuntut Israel berkaitan dengan kejahatan perang, karena perang pun ada konun atau undang-undang atau peraturan tersendiri. Ini semuanya dilanggar ya. Organisasi internasional yang ada di Gaza itu dilanggar sama UNDP, UNRWA ya, Hilal Ahmar atau Shalib Ahmar, semuanya tuh nggak peduli ya. Ya karena mungkin Israel merasa pede di backing sama Amerika itu sendiri. Bahkan Indonesia baru-baru ini salah satu anggota DPR dia mengusulkan untuk Indonesia, kita sebagai pemerintahan menuntut Israel sebagaimana Afrika Selatan menuntut Israel itu sendiri ya.